pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan luar biasa kasihnya buat kita semua pada pagi hari ini ya. Nah, saat ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 6 pelajaran 5 tentang berkomunikasi dengan Tuhan yang kita bisa baca nanti dalam kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 dan Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16. Nah, sebelum itu ya, Ibu menyampaikan tentang perlengkapan belajar yang anak-anak perlu siapkan, seperti ya, siapkan dulu Alkitabnya, siapkan buku catatannya, dan juga siapkan alat tulis yang tidak kalah pentingnya untuk menulis ya. Nah, sebelum itu kita akan buka dengan berdoa dan bernyanyi. Oke, silakan Chelsea maju untuk pimpin kita bernyanyi dan berdoa. Ya. Oke, kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita mulai. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Terima kasih Chelsea sudah pimpin kita dalam doa. Nah, sebelum itu Ibu akan melihat kehadiran dulu ya, panggil namanya satu-satu. Ya, Ibu mulai dari Joshua. Ya, Joel, Reval, Chelsea, Timothy, Giselle, Giovanni, Fergie. Ya, terima kasih boleh semua hadir pada pagi hari ini. Kalian sudah disiplin dalam waktu tentang kehadiran. Terima kasih semuanya itu. Nah, saat ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, pertama menjelaskan makna doa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami makna doa Bapa Kami sebagai doa yang mencerminkan perilaku kehidupan sehari-hari. Ketiga, mencontohkan contoh-contoh doa dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di gereja, di rumah, di sekolah. Keempat, menuliskan sebuah doa pribadi. Dan kelima, mencontohkan sikap doa yang baik dan benar. Nah, sebelumnya itu Ibu tanya dulu, apa itu berkomunikasi? Apa itu berkomunikasi? Bicara atau menyampaikan sesuatu. Iya, berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Ya, benar sekali. Nah, berkomunikasi adalah suatu penyampaian informasi, baik itu pesan, ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, bisa kita berkomunikasi kepada Tuhan? Bisa. Dengan cara apa? Berdoa. Berdoa. Iya. Nah, apa itu doa? Napas kehidupan. Ya, napas hidup orang percaya atau orang beriman. Iya. Nah, Ibu akan menyampaikan tentang doa yang dijawab Tuhan. Ya. Nah, ada satu kakek tinggal di sebuah desa pinggirannya. Nah, kakek ini adalah kakek yang selalu taat beribadah, rajin berdoa, sehingga Allah senang kepada dia. Namun satu hari terjadi banjir. Ya, jadi hujan deras, semakin lama semakin tinggi airnya, ini terjadilah banjir. Nah, kakek ini dia selalu setia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa bagaimana supaya dia terhindar dari banjir. Ya, dia berdoa. Tuhan pun menjawab doanya. Dia mengirimkan kepala desa dengan membawa mobil jeep supaya dia dibawa
Tapi kakek menolak. Nanti Tuhan akan menjemput saya. Wah. Kemudian dia berdoa lagi. Tuhan pun mendengarkan doanya, mengirimkan tim SAR dengan membawa perahu karet supaya bisa menolong kakek itu. Tapi kakek tidak mau, dia berdoa bahwa Tuhan akan menjawab doa saya. Oh, dia berdoa lagi, bagaimana supaya Tuhan menolong dia. Tuhan pun mendengarkan doanya, Tuhan mengirimkan helikopter supaya dia bisa dibawa, diangkat. Nah, tapi kakek tidak tahu kalau dengan cara seperti itu, ya tiga cara tadi Tuhan menjawab, dia tidak tahu bahwa Tuhan sudah menjawab doanya. Tuhan katakan bahwa kakek, saya sudah mendengarkan doamu, saya sudah mengabulkan doamu, tapi kakek sendiri tidak tahu bagaimana cara Allah menjawab doanya. Nah, saat ini kita mau melihat bagaimana berkomunikasi lewat doa. Kita akan membaca dalam kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 dan Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16. Coba Gisel bacakan kita kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Amin. Ya, itu tentang doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya. Nah, Ibu tanya, semua sudah hafal doa Bapa kami? Sudah. Oke, kita sama-sama ucapkannya. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini ternyata luar biasa muridnya Ibu ya, sudah menghafal doa Bapa kami. Tapi kita tepuk tangan dulu ya, kita puas dulu ya. Terima kasih semuanya. Nah, doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan Yesus kepada muridnya pada saat itu. Nah, doa Bapa kami mencerminkan banyak hal kehidupan manusia. Tuhan Yesus mengajarkan ya, bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut saja, tetapi juga tentang perilaku hidup. Ya, juga tentang perilaku hidup. Nah, sekarang kita mau melihat tentang unsur-unsur doa yang ada di dalam doa Bapa kami apa saja. Nah, nomor 1, dalam doa ada sapaan kepada Tuhan atau ada pembukaan yang menunjukkan kehidupan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam doa Bapa kami tadi, pertama ada kata Bapa. Nah, kata Bapa ini adalah sapaan seorang anak kepada ayahnya. Itu artinya bahwa seorang anak ini menunjukkan kedekatan kepada bapaknya. Nah, demikian juga kalau kita berdoa, kita menggunakan kata Bapa, Bapa kami yang di surga. Artinya bahwa kita juga sedang menunjukkan kedekatan kita kepada Allah atau kepada Bapa yang ada di surga. Kemudian yang kedua, di dalam doa kita menyatakan kemuliaan. Ya, setelah Bapa kami yang di surga apa? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya bahwa ya, kita sebagai orang percaya bahwa kekudusan hanya dimiliki oleh Tuhan. Karena itu hanya Tuhanlah yang patut disembah, yang patut dipuji oleh manusia. Kemudian hal yang ketiga, di dalam doa kita menyampaikan keinginan kepada Tuhan. Ada kata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah akan kesalahan kami. Ya, artinya bahwa kita meminta makanan untuk kebutuhan hidup kita kepada Tuhan. Di situ menandakan bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Di situ juga mengajarkan kata secukupnya, artinya kita diajarkan supaya kita tidak apa? Tidak serakah. Tidak apa lagi?
tidak rakus, tidak apa lagi? Tidak serakah, tidak rakus, tidak tamak, atau kita diajarkan tentang bagaimana ketidakpuasan. Jadi sering kita tidak puas ya, tapi kita diajarkan bagaimana untuk mensyukuri berkat Tuhan pada saat itu. Berikutnya ada kata ampunilah kesalahan kami. Nah, kita sebagai manusia tidak luput dari namanya berbuat kesalahan. Baik itu melalui perkataan kita, baik itu melalui perbuatan kita setiap hari, baik itu melalui pikiran kita. Karena itu kita diajarkan untuk selalu memohon ampun dan pengasihan dari Tuhan. Tapi anak-anak, kalau kita misalnya sudah memohon ampun, berarti tidak boleh mengulangi lagi kesalahan yang sudah kita lakukan, karena kita sudah bertobat, sudah memohon ampun kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir tentang janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, kita sadar bahwa kita sebagai manusia sering kita berbuat curang, sering berbuat jahat kepada orang lain. Karena itu kita memohon kepada Tuhan untuk melindungi kita dari perbuatan jahat kita, menjaga hati kita, menjaga perasaan kita, menjaga pikiran kita supaya kita tidak berbuat jahat kepada orang lain, supaya juga kita tidak tergoda atas cobaan atau godaan. Nah, bagaimana tentang sikap berdoa? Nah, saat ini ya, Tuhan Yesus juga menegaskan melalui doa. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa doa bukanlah sekedar kesempatan untuk meminta dari Tuhan segala sesuatu yang kita inginkan, bahwa apa yang kita inginkan itu yang kita minta, tidak seperti itu ya. Yang kedua, dalam doa kita juga perlu memuji Dia, perlu memuliakan Dia, mengagungkan kebesaran dan kemahakuasaannya. Kemudian yang ketiga, dalam doa juga meminta bukan kehendak dan keinginan kita yang terjadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kemudian yang terakhir ada kata amin. Amin artinya ya, sungguh atau benar. Nah, sebagai orang percaya kita yakini bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat doa-doa kita. Yaitu tentang khusus doa adalah doa Bapa kami, atau Yesus menegaskan tentang apa yang kita inginkan, bagaimana cara kita berdoa yang baik dan benar. Kemudian Yakobus juga menegaskan bahwa Tuhan mendengarkan doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ya, doa yang Tuhan mengabulkan doa menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak anak-anak, bukan kehendak ibu, tetapi menurut kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, dengan doa yang dengan diyakini yang disampaikan ya kepada Tuhan akan memiliki kuasa yang besar. Misalnya kita sakit, kita berdoa dengan sungguh-sungguh dengan meyakini, pasti mempunyai kuasa dan kita akan sembuh. Karena itulah, latihlah berdoa yang baik dan benar kepada Tuhan. Kita harus berlatih berdoa baik itu ketika kita berada di rumah, ketika ada di sekolah, ada di gereja. Nah, ibu tanya tentang doa yang di rumah. Timothy, doa apa saja sering kamu lakukan di rumah? Timothy, doa makan, doa sebelum tidur, ya doa bangun pagi. Itu doa yang sering dilakukan di rumah. Kemudian doa di sekolah. Coba Pani, doa apa yang sering kamu lakukan di sekolah Pani? Doa sebelum belajar, doa setelah belajar atau mau pulang ke rumah. Nah, coba doa di gereja. Coba Joe sebutkan apa saja kalau misalnya di gereja doa apa saja? Doa syafaat, doa pengakuan dosa, iya doa firman, atau supaya kita minta Roh Kudus menerangi hati kita supaya firman yang kita baca itu bisa kita pahami. Itu tentang doa. Nah, sikap berdoa dalam kekristenan. Pertama, hendaklah kamu tidak memamerkan sikap berdoa tidak di tempat
katakan bahwa jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, kemudian berdoa kepada Bapa di surga. Lalu bagaimana kalau kita misalnya berada di rumah makan atau di restoran? Nah, cukup kita berdoa dalam hati dan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengetahui isi hati kita. Yang kedua, hendaklah kita rendah hati di hadapan Tuhan ketika kita berdoa. Ingat, ketika orang Farisi dan pemungut cukai masuk ke dalam rumah ibadat untuk berdoa, wah, siapa yang dijawab Tuhan doanya? Orang Farisi atau pemungut cukai? Pemungut cukai, iya, karena pemungut cukai ini dengan kerendahan hati datang berdoa kepada Tuhan, mengakui segala dosa yang dilakukan, dibanding dengan orang Farisi dengan kesalehannya, dengan kesombongannya datang berdoa kepada Tuhan. Dan itulah karena kita berdoa dan menundukkan diri, tapi berdoalah dengan kerendahan hati. Kemudian tekunlah berdoa, tapi bukan berdoa yang berulang-ulang. Tekun berdoa artinya di sini bahwa kita berdoa baik ketika kita senang, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita sehat, ketika kita sakit. Jadi kita diajarkan untuk terus berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, dalam Alkitab ada beberapa contoh sikap berdoa, misalnya berdiri, ada yang menengadah ke langit, ada yang merebahkan diri ke tanah, ada yang bersujud dan lain-lain. Tetapi sikap doa yang sering kita lakukan yaitu apa? Tunduk kepala, tutup mata, kemudian melipat tangan. Itu artinya bahwa menggambarkan dan mengungkapkan hati kita kepada Tuhan untuk berdoa, supaya kita konsentrasi, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang kelima, waktu berdoa sebetulnya dapat dilakukan kapan saja. Jadi bukan hanya ketika kita beribadah di gereja kemudian kita berdoa, tetapi juga dengan waktu-waktu yang kita sudah atur, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa bangun tidur kita berdoa, mau tidur kita berdoa, mau bepergian kita berdoa, mau belajar kita berdoa, dan sebagainya. Nah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang ya Ibu akan kasih tugas melalui kerja kelompok. Nah, sekarang langsung bagi kelompok. Ibu bagi kelompok langsung, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, separuh pindah ke sebelah sana. Nah, di sini Timothy sama Gisel maju. Kita langsung bagi kelompok ya. Oke, Ibu bagikan soal dikerjakan ya. Ya. Oke, untuk kelompok 2, ya Repal juga langsung di sana sama Chelsea ya. Langsung. Bawa ya. Oke, langsung dibawa ini. Oke, Ibu bagi soal ya, dikerjakan. Oke, langsung dipilih siapa ketuanya, siapa sekretarisnya. Dipilih. Pilih siapa ketua, siapa sekretaris. Nanti dipresentasikan ya, atau disampaikan nanti sesuai yang sudah dipilih di dalam kelompok masing-masing. Ayo, kira-kira siapa ketuanya dan siapa sekretarisnya. Nanti dipilih satu orang yang bacakan ya, sekretarisnya. Demikian juga dengan kelompok di sini. Ya, dipilih siapa nanti. Oke, nanti Ibu tunjukkan. Ya, minta nomor berapa. Dikerjakan sama dulu tugas-tugasnya. Ya, lihat soalnya. Buka nanti. Oke. Nah, sebelah sini sudah ada sekretaris yang ketuanya. Ya, ketuanya siapa? Ya, Gisel, sekretarisnya Darji. Di sini ketuanya siapa? Ini sekretaris. Ya, ketua ya, bentar. Joy ketuanya. Hebat. Ayo dikerjakan kerjasama, tidak ada yang diam. Tapi bertukar pikiran, masing-masing mengungkapkan pendapat. Oh, ini menurut pendapat saya ini.
Oke, nomor 1 menurut pendapat saya seperti ini, nomor 2 seperti ini. Ya, kita hanya mengarahkan anggotanya, kemudian sekretaris ini menulis. Ya, demikian juga di sini, ketuanya mengarahkan, sekretaris menulis. Kira-kira nomor 1 apa, nomor 2 apa, dan seterusnya. Untuk menjawabnya dia banyak jauh spontan. Nanti untuk pura-pura itu tapi tetap belajar menulis nanti ya pura-pura menuliskan kata-kata. Bagaimana kelompok sini? Kelompok 1. Ayo kerjasama ya, tidak ada yang pasif, semua mengungkapkan pendapatnya. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 2? Dah.
Pakai kelompok 1 gimana? Sudah? Kelompok 2? Oke, Ibu silakan untuk kelompok 1 ya, waktunya sudah habis. Nah, untuk waktunya sekarang dipresentasikan atau dibacakan pendapatnya. Untuk kelompok 1, siapa yang membacakan? Ayo, cepat aja. Ayo, kelompok 1 ini dulu. Ya, itu jawaban dari kelompok 1 untuk nomor 1 dan 2. Oke, tepuk tangan dulu semua. Ayo kita jawab kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Ayo maju kelompok 2. Tujuan kita berdoa adalah mengenal Tuhan kita dan kita mengenal isi hati Tuhan. 4. Hal yang diminta dalam doa kepada Tuhan adalah permintaan perlindungan, kesehatan, berkat jasmani maupun rohani. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah memberikan hasil jawabannya. Kita tepuk tangan dulu. Nah, terima kasih. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang doa? Kedua, mengapa manusia perlu berdoa? Ketiga, apa yang menjadi motivasimu atau tujuanmu untuk berdoa? Keempat, hal apa saja yang bisa kamu minta dalam doamu kepada Tuhan? Dan kelima, jelaskan bagaimana sikap kamu ketika berdoa, yaitu tentang diskusi atau tugas kelompok. Nah, sekarang Ibu lanjutkan lagi memberi tugas pribadi. Tugas pribadi yaitu membuat doa dengan 3 unsur yang kita sudah bahas tadi. Sekarang buat doa pribadi. Buat doa pribadi lagi ya. Ayo buat tulis atau tuliskan doa pribadinya sesuai dengan 3 unsur tadi. Ada sapaan, ada menyatakan kemuliaan, dan ada untuk menyampaikan keinginan kepada Tuhan. Ada 3 unsur doa pribadi. Ayo masing-masing mengerjakan doa pribadi. Tulis sesuai dengan 3 unsur tadi. Bagaimana suasana? Sudah buat doa? Lihat 3 ya, 3 unsur tadi kita sudah belajar. Oke, untuk tugas pribadi membuat doa kita lanjutkan di rumah ya. Tapi ingat, nanti dikumpulkan lewat pertemuan berikut atau minggu depan dikumpulkan ya. Oke, sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Ya.
masing-masing kembali ke tempatnya. Ya, setelah kita mengerjakan tugas kelompok dan juga tugas pribadi, sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira kesimpulan pertama apa ya? Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Tanpa doa akan rasa hampa. Ya, kesimpulan yang kedua? Komunikasi dengan Allah artinya kita membangun hubungan dengan Allah melalui doa menyampaikan segala lisan kita. Ya, kesimpulan ketiga? Kita berdoa dengan rasa hormat dan dengan sikap yang sungguh-sungguh. Keempat? Kita berdoa karena kita membutuhkan Tuhan. Kelima? Kita berdoa dengan iman kepada Tuhan. Dan yang terakhir? Kita harus tekun berdoa. Ya, jadi materi kita pada pagi hari ini kita simpulkan dengan 6 poin ya yang kalian sudah sebutkan tadi. Jadi kesimpulannya ada 6. Nah, untuk mengakhiri pada saat ini kita akan akhiri ya. Tapi Ibu ingatkan lagi tugas dan tanggung jawabnya tadi tentang membuat apa tadi di rumah? Ya, tentang membuat doa pribadi. Nah, kita akan mengakhiri atau menutup kegiatan kita melalui doa dan bernyanyi. Kita angkat pujian dulu ya. Ya. Dengarlah Tuhan doaku, dengarlah Tuhan doaku, oh Tuhan dengarlah. Ayo kita belajar ya, belum tahu ya? Kita belajar lagi. Dengarlah Tuhan doaku, dengarlah Tuhan doaku, oh Tuhan dengarlah. Kita belajar lagi ya, kita mulai. Dengarlah Tuhan doaku, dengarlah Tuhan doaku, oh Tuhan dengarlah. Bagaimana, sudah bisa? Sudah. Kalau sudah bisa, ayo silakan satu orang pimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Ajarlah kami selalu melakukan. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Joshua sudah pimpin kita dalam doa, ya doa penutup. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya atau di tema berikutnya, yaitu memberi dengan rela hati atau dengan sukacita. Oke, terima kasih. Ucapkan terima kasih semuanya. Sampai jumpa di minggu depan dan salam sehat selalu. Oke, kita tepuk tangan dulu.